Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan pagi ini baru bangun tidur saja dan tiba-tiba saya ada ide berkaitan dengan praktek yang sudah berjalan selama 1 minggu ini, pasca saya sakit ya. Jadi kemarin saya DBD dan saya sempat istirahat selama 8 hari kerja, kemudian saya mulai praktek kembali. Em, saya lihat memang begitu banyak praktek ini belakangan sangat ramai ya. Jadi setiap hari saya sampai cukup kewalahan sebenarnya menerima lebih dari 20 pasien per hari, 23 sampai 24 pasien ya, karena memang tetap dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan, tidak mengumpulkan terlalu banyak pasien dalam satu hari, dan juga agar interaksi dengan pasien itu tidak terlalu banyak sehingga uh, kita sama-sama tidak saling memaparkan virus COVID-19 ini. Salah satu hal yang mungkin penting untuk di sharing buat teman-teman sebenarnya adalah bahwa kesadaran akan masalah kesehatan jiwa belakangan ini semakin baik ya. Jadi kalau teman-teman lihat baju yang saya pakai ini pun juga diberikan oleh salah satu endorsement ya di bidang kesehatan mental, khususnya di dalam bagaimana mereka membuat uh, baju untuk melihat atau meningkatkan awareness dari orang-orang terhadap kesehatan jiwa ya. Judulnya juga baik sekali ya, Don't Suffer in Silence. Maksudnya cobalah mencari bantuan, reach out jika mengalami masalah-masalah kesehatan jiwa. Nah, ini yang penting yang untuk diperhatikan sebenarnya, bagaimana kita melihat dalam prakteknya sebenarnya orang itu sudah cukup sering ya mau datang ke dokter jiwa saat ini untuk mencari cara bagaimana mengatasi masalahnya. Namun seringkali pada saat kita mulai melakukan tahapan terapi, banyak di antara pasien-pasien tersebut belum sepenuhnya menyadari bahwa kondisi ini sebenarnya terkait dengan step-step ya, artinya tahapan-tahapan yang mungkin perlu dilewati dan tidak sebentar. Jadi ngobatin gangguan kejiwaan yang sudah berlangsung lama sampai sebelum dia datang ke dokter itu perlu waktu. Ya bahkan bisa bahkan tahunan. Ya. Jadi kalau dikatakan ada beberapa pasien yang ingin datang ke dokter jiwa, terus kalau bisa sekali datang terus baik, itu agak sulit sebenarnya. Karena ini hal yang tidak mungkin sebenarnya bisa terjadi ya. Ada mungkin, ada ya. Saya tidak bisa bilang tidak mungkin. Ada lah 1-2 orang demikian, dimana kondisi orang tersebut memang tidak terlalu berat, mungkin baru 1-2 bulanan dia mengalami masalah gangguan, dan itu jelas ada pemicunya ketika dia diobati oleh seorang psikiater. Sistem sarafnya menjadi lebih baik, membuat dia mampu lebih beradaptasi dan akhirnya bisa jauh lebih stabil. Nah, artinya kalau demikian memang kondisinya tidak terlalu berat. Tapi kalau yang sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian baru datang ke dokter jiwa karena sudah nggak sanggup lagi menahan, maka prosesnya juga akan lama. Belum lagi yang paling penting kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa itu ada hubungannya dengan kepribadian ya. Kepribadian orang tersebut bisa membedakan satu sama lainnya. Ya, satu sama lainnya itu bagaimana cara sembuh dari satu gangguan penyakit atau gangguan uh, medis sendiri juga akan sangat berkaitan dengan perilaku ya. Kalau misalnya kita sakit perut misalnya contoh, kalau kita suka makan sambal gitu ya, lada banyak gitu ya, berminyak ya, itu maka akan lebih dominan, lebih mudah menghadapi lebih sulit ya untuk mengatasi kesembuhan dari gangguan lambungnya juga. Begitu juga kalau kita berbicara tentang masalah kesehatan jiwa. Kalau orang-orang yang perfeksionis, yang sangat rigid ya, tidak mau berubah, tidak mau mencoba belajar untuk mengatasi keadaannya dari sisi kepribadiannya, supaya dia bisa lebih menerima, lebih ikhlas ya, lebih bisa enjoy ya, santai dalam kehidupan dia, maka akan sulit sekali untuk bisa uh,
menerima keadaannya dan kemudian bisa beradaptasi segera dengan gangguannya sendiri. Salah satu contohnya misalnya pada gangguan cemas saja. Untuk kasus-kasus tertentu seperti bipolar maupun schizophrenia ini juga sangat susah. Sering kali orang tidak bisa menerima gitu ya kalau dia mengalami suatu keadaan gitu. Misalnya contoh schizophrenia. Banyak di antara kasus-kasus schizophrenia itu sebenarnya juga kasusnya tidak terlalu kelihatan nyata seperti orang yang punya halusinasi berat. Tapi ada yang jelas-jelas nyata seperti misalnya ketawa sendiri, kemudian curiga berlebihan kepada orang lain, paranoid sampai nggak mau keluar rumah misalnya, ketakutan kalau ada yang jahatin dia gitu. Itu kan jelas sudah ada gejala-gejala dasar yang paling utama pada kondisi schizophrenia. Nah, hal ini kadang-kadang disulitkan oleh ketidakmauan pasien berobat atau keluarga yang menolak untuk menyadari bahwa sebenarnya keluarganya itu mengalami masalah schizophrenia. Nah, dia bisa mengatakan, oh cuma stres doang, oh dulunya juga bagus, dulunya pinter, sekarang juga masih bisa begini, bisa begitu. Jadi penolakan atau denial terhadap suatu kondisi gangguan kejiwaan juga bisa menghambat suatu proses pengobatan itu sendiri. Belum tentu juga diobatin langsung baik kan. Ini yang paling susah dari masalah kejiwaan sebenarnya. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan pengobatan sendiri tidak langsung istilahnya tuh pasti ada satu obat dok yang talk chair semuanya bisa baik, yang nggak bisa. Ya, itu aja kalau saya lihat kemarin waktu saya DBD, untungnya saya tidak sampai harus dirawat ya karena saya punya apa namanya tuh trombosit itu tidak sampai turun lebih dari 80.000, sebenarnya 50.000 lah batasan yang benar-benar mengkhawatirkan, walaupun beberapa orang sudah dirawat saat dia di bawah 100.000. Saya 84.000 ya di hari ke-8. Dan saya lihat ini kalau hari ke-8 kan sudah mulai melewati masa krisis ya, 5-7 hari biasanya masa krisisnya. Jadi saya benar-benar fokus bagaimana mengatasinya di rumah saja. Nah, ini juga penting untuk diketahui oleh teman-teman bahwa setiap orang tuh punya perbedaan dalam proses kesembuhan. Dan ini yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan kali ini untuk mengingatkan saja kembali bahwa proses dalam penyembuhan gangguan kejiwaan dari sistem bagaimana dia diterima secara diagnostik klinisnya gimana kondisinya, kemudian penerimaan dari kita sebagai pasien maupun keluarga pasien, serta bagaimana proses terapi yang mungkin membutuhkan waktu yang lama dan kesabaran, ataupun ada beberapa orang yang mempunyai gejala sisa ya terkait dengan kondisinya. Jadi nggak benar-benar sembuh banget ya, kenapa dok ya? Memang kadang-kadang kita perlu beradaptasi dan menerima keadaan tersebut. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ini bermanfaat buat teman-teman untuk mengingatkan kembali tentang masalah-masalah kejiwaan yang seringkali mengganggu kita, walaupun kita sekarang sudah lebih banyak menyadarinya. Jangan ragu untuk pergi ke dokter jiwa jika mengalami masalah kejiwaan, dan semoga segera bisa sembuh dari gangguan ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.